Ya kalaupun dari sisi si anak, kalau misalkan gaji lu berlebihan, uang lu banyak, terus lu ke orang tua pelit, ya maaf ya, mati aja lu. Ibaratnya kayak gitu. Iya. Yalah. Oke bang. Ah, Ini apaan bang? apa dong pembahasannya? Ini ada kopi, ada rokok. Mau ngapain sih kita? Ya, kita cerita-cerita santai aja bro. Kita ngobrol-ngobrol santai. Hmm. Daripada kita gila, mendem masalah sendiri kan. Iya sih, Makin gila. makin gila. Jadi daripada kita stres, nggak ada salahnya kita cerita sama teman kita, ngobrol sama teman kita. Siapa tahu teman kita belum tentu bisa bantu juga, Iya. setidaknya ada yang dengar. Benar. Oke. Jadi bukan sekedar ngopi ngerokok doang berarti kita ya. Bukan, harus ada isinya lah. Karena kalau cuma ngerokok ngopi doang, ngapain direkam? Iya. Tapi dari kopi rokok ini mungkin bisa jadi manfaat buat orang lain, Betul, bisa jadi wadah buat orang lain. betul. Entah wadah apa itu. Wadah Ya, wadah apapun itu maksudnya. untuk kenapa kita bikin kayak gini dari orang yang bukan siapa-siapa ini, ya bertujuan buat ini fokusnya tentang dunia karyawan, dunia pekerjaan, Hmm. karyawan, karyawati, dunia pekerjaan. Karena kan sekarang, zaman sekarang katanya nyari kerja lagi susah. Yes. Nyarinya aja susah, beradaptasi dengan kerjaannya lebih susah. Hmm. Bahkan ada lagi katanya yang bilang buat resign susah. Tiga-tiga. Tiga-tiganya poinnya itu ada. Jadi kenapa kita coba bikin kayak gini? Karena ya ngeliat keadaan yang lagi apa ya, kalau misalkan dibilang lagi jadi problematika, mungkin ya salah satu Hmm. problematika sekarang dunia pekerjaan, ya kita pengen buat sharing, buat nanti pun teman-teman bisa buat cerita ke kita, kasih tahu ke kita cerita-cerita apa yang mereka alamin di dunia pekerjaannya. Nah. Mau itu misalnya ada yang ngerasa lagi di pekerjaan yang nggak sesuai passionnya nih. Oke. Kan ada tuh di TikTok yang gue sih pernah kemarin ngeliat ya, di TikTok tuh ada orang yang bilang nggak apa-apa kan lulusan fakultas ini tapi kerjanya ini, yang artiannya nggak sesuai sama majornya. Baru WPP tuh. Ya Gua ada tuh yang gua seperti lihat juga. itu. Ya maksudnya siapa tahu dengan kalian bercerita, Hmm. kalian bisa sedikit menghargai, lebih sedikit ngerasain kalau nggak apa-apa kali kalian ada di posisi sekarang, itu nggak apa-apa kali. Benar. Atau mungkin juga ada yang bisa cerita punya affair di kantor, Oke. karena kan nggak dimunafikin, mobilitasnya lebih baik di kantor, Yeah. kehidupannya habis di kantor, Yeah. jam 8 sampai jam 5, Di Senin kantor. sampai Jumat bahkan Sabtu, gitu kan. Ada mungkin yang mau bercerita tentang hubungan yang seharusnya tidak ada. Hmm. Percintaan. Percintaan, betul sekali. Yang mereka jalanin, yang mereka juga sebenarnya sendiri sadar kalau ini salah. Nah, ya. Tapi kalau untuk cerita ke orang, kayaknya yang didapat nanti malah intimidasi. Ada yang nggak senang. Betul. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Namanya hidup. Nanti malah ada orang yang berkomentar-komentar negatif. Padahal nggak memahami dalamnya tuh apa sebenarnya. Yang dirasain dia tuh di posisi itu apa. Belum tentu dia senang. Atau juga buat teman-teman di luar sana, nanti ada yang pengen cerita tentang pengalaman horornya mungkin. Di pekerjaan ya. Di pekerjaannya, Pekerjaan. entah lagi kerja, kursi gerak sendiri. Hmm. Ada ya kayak itu. Cerita. Ya gue sih berharap jangan ada. Yang ada. Karena biar bentuk kayak begini juga nggak jadi wishlist lah ketemu yang begituan. Nggak jadi wishlist lah ketemu yang begituan. Jadi nanti teman-teman bisa cerita ke kita, sampai ke kita, nanti kita sediain ada sosmednya ya. Ada forum lah ntar. Ada forumnya, nanti teman-teman bisa cerita ke kita, Hmm. sampai ke kita, nanti cerita yang menarik bakalan kita bacain. Oke. Nanti kita bakalan react tentang cerita kalian itu. Tapi biar kalian lebih percaya dulu, ya kita belum perkenalan diri nih dari tadi Baru tuh. baru mau motong sebenarnya, cuman nggak enak bang. Ya nggak apa-apa, Kita belum dipotong aja. belum kenalan nih kita. Kan nggak diklakson juga, Oh bener. iya bener. Kalau di sini ada kawan Obut, Oke. namanya Topik. Ya, saya Taufik dan per hari ini
kemarin mungkin saya Lo resign. kenalin gue dulu dong. Oh iya. Gua- Sorry. Gue terakhir aja, gue terakhir. Berarti ini ada Bang Denny juga, ya kan? Di Bang Maaf ya Denny. teman-teman ya, kita baru pemula. Ya. Namanya juga baru. Hmm, Masih ada barcode-nya, jadi wajar lah kalau misalkan dipakai masih kaku. masih ada bubble wrap-nya mungkin. Jadi intinya itu teman-teman, kalau kalian punya pengalaman apapun yang kalian rasakan di dunia pekerjaan, tentang keluh kesah, tentang kebahagiaan, nggak apa-apa, sok mau gue sharing ke kita. Nanti kita bacain, ya buat berbagi lah. Oke Bang, gini Bang. Kita coba cerita-cerita latar belakang dulu dah. Sok. Enak gak sih? Kita Boleh. biar orang tuh tahu siapa sih lu gitu. Hmm, Siapa sih gua? Siapa sih Bang Denny gitu kan. boleh. Nah, mau mulai dari siapa dulu? Lo silakan. Ya, cerita ya, bukannya niat mau sombong atau mau ria. Ini sekedar biar teman-teman kenal kita, karena kita bukan terlahir sebagai orang yang datang langsung terkenal ya kan. Betul. Tapi mungkin ya justru ini biar kita kenal sama teman-teman ya kan. Ya, mungkin saya awalnya lulusan sekolah SMK. Niat saya emang nggak langsung kerja emang Bang. Jadi pengen dulu tuh, gua tuh pengennya kerjaan gua tuh diatur gua sendiri. Intinya usaha lah Bang. Nah, terus gua masuk tuh ke salah satu perusahaan MLM yang enggak Ditawarin kapal pesiar. di Paris juga. Enggak bercanda. Enggak, ada salah satu perusahaan MLM yang enggak bakal gue sebut namanya. Yaitu gue di situ kurang lebih 2 tahun lah, Bang. Ya melanglang buana di situ, tapi ilmunya gue dapat banyak di situ. Walaupun mungkin secara keuangan enggak begitu signifikan lah, Bang. Tapi untuk ilmu sampai gue bisa ngomong sekarang itu di situ awalnya. Dari sebelumnya gagu lo. Sebelumnya enggak gagu juga. Berani untuk berbicara. Berani untuk berbicara. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, gue pernah cerita ke Bang Denny kali. Atau Gimana? mungkin dengar dari cerita orang kan. Boleh. Habis itu gue Aja. roti. Oh. Itu itu keliling komplek Bang. Ya mungkin ya namanya juga laki-laki ya Bang. Gue sih berpikiran pas gue keluar dari perusahaan yang MLM tadi, multi level atau network marketing gitu. Yang penting gue dapat duit maupun gimana caranya. Nomor satu halal, ya kan? Bisa ngasilin duit dan alhamdulillah ngasilin Bang. Gue bisa ngasih ke orang tua walaupun jauh ya kan, ngerantau ya. Salah satu kota. Nah, gue ngerantau, ya kan? Jualan roti, keliling ke komplek-komplek yang mungkin ya alhamdulillah lah gitu. Mungkin dipandang sebelah mata mungkin ya kan, kita nggak tahu ya kan. Nah tapi alhamdulillah ngasilin duit Bang, dan menurut gua nggak harus dipandang sebelah mata sih Bang. Itu suatu pekerjaan yang luar biasa. Ya alhamdulillah ya Bang ya gitu. Nah itu gua jualan roti. Nah setelah itu, nah terakhir nih kerjaan gua yang ketiga nih Bang, itu gua kerja ditawarin sama kebetulan langganan roti Bang. Langganan roti. Nawarin gua kerja. Kerjaan yang membawa menjadi pintu pekerjaan berarti ya. Nah, kerjaan yang menjadi pintu ke pekerjaan Bang. Nah itu salah satu owner, ya bisa dikatakan owner perusahaan lah. Nawarin gua kerjaan di situ. Alhasil gua tertarik, gua apply lah, gua diterima, gua kerja jelang 2 tahun ya saat ini memulai di sini ya udah nggak di situ lagi. Itu yang terakhir ceritanya. Ya mungkin gua nggak bisa sebutin perusahaannya apa, ya kan, biar lebih aman gitu. Tapi gue tertarik sama tadi pembahasan lo, Ki. Pembahasan lo tentang waktu yang lo kerja sebagai sales roti. Alhamdulillah Bang. Sales roti. Ya mungkin orang berpikirannya sales roti keliling. Bukan dipandang rendah, bukan dipandang sebelah mata sih. Mungkin ya. Apa ya kalau misalkan dibilang. Lo dapat apa sih? Ya, mungkin Kasar katanya kan kayak gitu. Karena kan gak dimunafikin. Kehidupan sekarang kan orang kebanyakan ngelihatnya tuh dari income.
Oke. Dari segi kerjaan lo yang sales roti, emang income seberapa sih? Lo ngejalanin berapa lama? Jualan. Berapa lama? Heeh. 2 tahun lah, Bang. 2 tahun sampai lo survive 2 tahun itu, maksudnya biar mungkin di luaran sana ada yang lagi ada di posisi lo, yang Ada. pernah Ada pasti. lo jalanin. Bahkan ada yang lebih di bawah gua mungkin, Bang. Bahkan mungkin ada juga orang yang, ya maaf kata, yang butuh pekerjaan, tapi melihat pekerjaan yang sudah lu jalanin itu kayaknya bukan pekerjaan yang bisa menghasilkan deh. Biar orang-orang pada tahu kalau ini kerjaan bisa kok, bisa untuk ya bahkan ya mungkin sekedar untuk kayak tadi lu bilang lah, bahkan lu bisa ngirim ke orang tua kan. Iya. Nah itu poin pertama yang mau gue tanya, ada ya? Maksudnya kayak ada kesejahteraan yang lu dapat dari pekerjaan itu? Ada. Bukan gua maksudnya menjudge, sorry gue bukan yang mengintimidasi, kerjaan lu begini, bukan. Karena kan memang ya kalau ketemu sama pemilik pabrik roti gue pernah, gue tau lah income-nya seperti apa segala. Tapi untuk karyawan itu ternyata memang bisa menunjang kesejahteraan ya. Menunjang kesejahteraan. Bisa. Kalau menurut gua cukup lah, Bang. Cukup ya dengan umuran lu saat itu ya paling udah belajar ngerokok lo. Justru di situ gua ngerokok. Sebelumnya gua mulai ngerokok. Iya, mulai ngerokok. Gua sebelumnya nggak ngerokok. Karena ngerantau, Bang, nggak ada temen. Nyari temen. Ini. Roti. Rokok. Sama-sama rok sih. Tapi kan harusnya gemuk. Iya ya. Bukan yang ngerokok. Karena makan roti itu mulu. Tiap hari. Enggak. Suruh bohong nggak dikasih roti tiap hari? Iya bisa gua makan, bisa gua makan. Ya masa iya tiap hari? Ya kalau lu ini, Bang, lu jualan roti tiap hari nih, contoh ya, contoh. Tiap hari makan roti. Kalau awal-awal is oke lah. Tapi kalau lama-lama setahun 2 tahun udah, kalau bahasa Sunda mah leneng, Bang. Enak ya? Enak gitu ya, enak. Iya sama kayak pernah ada kawan gue yang cerita dia karyawan salah satu fast food lah. Dia jual ayam goreng gitu lah. Dia tiap hari tuh punya jatah. Ya kalau kita orang luar yang ngerasa makan makanan yang dia jual itu ngerasa makanan enak, tapi dia juga sama bilangnya kayak ya enak lah kalau tiap hari mau makan itu. Terus poin kedua, ini sih mungkin bakalan relate. Ya akan ada yang setuju, ya ada yang pro, ada yang kontra. Tadi gue mau ngutip pembicaraan lo yang kedua tuh tentang ngirim ke orang tua. Ya. Ngirim ke orang tua. Bukannya untuk ria sih, Bang, itu maksudnya lebih ke cerita aja sih, Bang. Iya, paham. Nggak ada tujuan. Ini. Maksudnya ngirim ke orang tua itu bukan karena keterpaksaan kan? Enggak dong. Karena keikhlasan kan? Justru gue seneng, Bang. Seneng. Sampai sekarang orang tua ngomong, nih hasil jualan roti beli apa, Bang? Salon, speaker aktif. Oh iya. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang sering diomongin. Iya, karena ya mungkin banyak lah lu pernah ngeliat juga di sosmed. Kadang gue juga ngeliatnya gerah kayak ada. Ya nggak bisa ngejudge, sekali lagi nggak bisa ngejudge. Kehidupan seseorang, rezeki seseorang, kebahagiaan seseorang nggak bisa disamakan. Bisa. Kayak misalnya si A ceritanya kayak gini di hidupnya, si B ceritanya kehidupannya kayak gini. Ya lu bilang tadi bisa ngasih ke orang tua, berarti kan dengan ikhlas kan? Yoi. Karena kan memang kewajiban kita berbakti sama orang tua kan? Wajib. Cuman kan kadang ada beberapa orang di luaran sana yang merasa, gimana ya kalimatnya biar nggak salah ya, berbakti sama orang tua itu tolak ukurnya jadi kayak setelah lu nyari duit, lu ngasih duit ke orang tua lu. Tolak ukurnya ya? Iya. Tolak ukurnya. Gue kayak pertanyaan kayak gini. Ya koreksi lah kalau gue salah. Gue pun sama. Gue pada saat gue kerja gue juga memberikan kok ke keluarga gue. Tapi bukan, ya sama kayak lu kondisinya. Gue tidak dipaksakan. Tidak jadi satu keharusan. Oke. Karena secara, ya bukannya gue nge-framing gue anak berbakti apa segala, bukan. Tapi gue kayak,
Ya memang gue mau ngasih. Tidak ada keterpaksaan, tidak ada tuntutan, nominal pun tidak diwajibkan sekian, enggak. Tapi kalau di luaran mungkin ada yang merasakan yang berbeda, kayak ini balik lagi bukannya nyudutin orang tua tuh salah ya, bukannya nyudutin juga anak tuh salah atau apa, bukan. Ini kayak kita discuss aja karena kan lu dan gua kebetulan mengalami, dan pasti di luar sana juga banyak yang ngalamin. Ya. Kadang suka jadi kasihan sih kalau gua ngeliatnya, kasihan kayak ada anak yang sudah banting tulang kerja, tapi apresiasi dari beberapa oknum lah ya, katakanlah orang tua tuh melihatnya dari nominalnya. Ah, ada sih yang kayak gitu bang. Nah, kayak semisal berapa kali tuh gue ngelihat ada orang yang cerita dihubungin orang tua tuh cuma nanya gaji udah masuk atau belum. Ada bang. Ada, ada, gaji udah masuk atau belum, udah transfer atau belum. Ya mungkin di balik itu ada kebutuhan lain orang tuanya mungkin. Positifnya, Iya positifnya ada. kita bicara positif ya. Tapi gue rasa kalau misalkan ya kita bercoba berpositif thinking untuk si ibunya, tapi kita juga si orang tuanya, kita juga berpositif thinking ke si anaknya. Mungkin dia jadi tulang punggung. Bisa jadi tulang punggung, tapi kalau kondisinya berbakti yang dalam tanda kutip itu adalah wajib memberikan, wajib harus ngasih duit tiap gajian. Emang itu ada kulturnya? Harusnya sih nggak ada. Karena gue pun secara pribadi tidak menganggap itu jadi suatu kewajiban. Benar bang. Gue ada rezeki, gue kasih. Nggak ada tuntutan. Nah, gua belajar dari situ tuh bang. Sebetulnya bang, ada sih cerita orang tua, bukan orang tua gua aja sih, orang tua lain juga. Sebetulnya orang tua itu kita udah lepas tanggungan dari orang tua, ya dalam kata lain kita udah kerja, kita udah nggak ngebebanin orang tua, kita udah nggak nyusahin orang tua, itu orang tua udah seneng bang dari situ. Ada Iya. yang bilang anggapan Nah, seperti itu, ya mungkin setiap sudut pandang beda-beda, setiap anggapan beda-beda. Menurut lu gimana bang? kalau gue sih lebih narik ke kasihan ya, karena gue orang tua dan gue pun Nah, anak. Gue kadang kasihan jadi kayak ngelihat kalau misalkan ada pihak, katakanlah anak yang jadi kayak ngerasa jangan cuman duit gua doang yang dipikirin, jangan cuman duit gua doang yang ditanyain, coba dong tanyain gua juga. ah, Kayak misalkan keadaan gue seperti apa, sehat nggak sih? iya, gimana kerjaannya, lancar atau enggak. Kabarnya gimana? Iya, karena terkadang jadi akhirnya kasihannya adalah mungkin ada teman-teman di luar yang ngerasa gue kerja banting tulang cuman buat ngirim ke rumah, Hmm? tapi apresiasinya nggak ada. Beda dengan pada saat lo, kita ngasih ke orang tua tanpa tuntutan. Hmm. Bahkan kayak yang tadi yang ibu lu bilang, yang lu bilang ibu lu nyimpen duit itu untuk dibelikan suatu barang. Iya. Gue sampai ada kok kalau dicek di entah itu cerita-cerita fiksi atau apa, tapi nanti once juga mungkin kalau misalkan ada yang mau cerita ke kita silakan cerita, tapi mungkin ada yang sampai kayak gini. Bahkan dia aja dengan gajinya yang pas-pasan berusaha untuk ngasih ke keluarga. Itu dia berkorban, hidupnya dia tuh bagus sampai gajian berikutnya dia nggak ngutang ke orang. Ah. Dan yang lucunya, kalau tujuannya kayak tadi, contohnya balik lagi ke lu, ada barang yang ditunjukkan, nih jadi ini. Tapi kalau ternyata orang, ya kalau misalkan memang yang anaknya dengan sadar, dengan ikhlas, memang ini tanggung jawab gua, nggak apa-apa. Itu top sih buat anaknya. Tanggung jawab gua nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sampai mengeluh, ya gua nggak membenarkan anaknya juga, gua nggak membenarkan orang tuanya juga, tapi gua kayak bertanya, kasihan ya, kasihan sih. Kalau misalkan sampai akhirnya si anak itu ngerasa kayak semacam ada
semacam ada hutang. Oh iya, jatuhnya ada. Padahal kan tanggung jawab. Bahkan bukan tanggung jawab, bakti. Tapi mungkin stigma-stigma yang banyak di luar kan berpikirannya ya wajar lah, waktu kecil kan diurusin, gede waktunya balas budi. Lah, yang minta tuh anak lahir ke dunia orang tuanya. Ya, Anaknya kan nggak minta. minta. Ya lagi. Anaknya lahir ke dunia, tumbuh besar, dididik. Orang tuanya harus berkorban keringat, berkorban pikiran, berjuang untuk ngegedein anaknya. Lah itu kan haknya anaknya, bukan? Dia emang hak anak. Tapi kan kasihan kalau misalkan katakanlah ada persentase kecil yang akhirnya merasa kok gue jadi kayak terbebani ya, terbebani dalam artian jadi deh gaji UMR, ngerantau, nggak tinggal bareng keluarga, terus tiap bulan harus ngirim nominal yang sekian, bahkan itu bisa 70%, 80% dari gajinya dia. Nah, makanya dari mana dia? Itu pasti ada di luar sana Ada yang sih. ngerasain, pasti ada. Cuman sih emang kalau rezeki ya bang. Apalagi kalau dikirimnya ke orang tua. Ya, Niatnya buat ngasih orang tua. Ya ya Allah atau Tuhan juga pasti nggak nutup mata loh. gue sih percaya anak yang nggak ngurusin orang tuanya aja bisa jadi masih dikasih rezeki sama Tuhan. Apalagi yang ngurusin. Karena gini, ada statement yang pernah gue denger kayak gini. Kita nggak usah deh sok-sokan, gimana ya bahasanya ya, sok-sokan yang fase banget tentang ketuhanan. Kalau Tuhan kita di dunia tuh nggak kita urusin. Nah waktu itu gue nanya, Tuhan di dunia siapa? Ibu. Ya mungkin korelasinya adalah surga kan di bawah telapak kaki ibu ya. Iya, korelasi ke situ. Ya pada akhirnya ya paling yang cuma bisa dibilang ke anak-anak yang atau teman-teman yang saat ini masih ngerasain kok gue ngemban tanggung jawab sebesar ini ya, perkara mungkin dia anak pertama atau apapun lah penyebabnya. Ya kalaupun dari sisi si anak, kalau misalkan gaji lu berlebihan, uang lu banyak, terus lu ke orang tua pelit, ya maaf ya, mati aja lu. Ibaratnya kayak gitu. Iya. Gitu. Kasarnya. Karena nggak akan habis juga rezeki kan ngasih orang tua. Tapi kalau misalkan pun ada beberapa lah yang merasakan gue harus ngemban tanggung jawab ini, gue harus bertanggung jawab tentang perekonomian keluarga gue harus ngasih gaji gue ke orang tua gue, ya paling karena ya ini nggak ada kulturnya kan, ya sepakat ya. Sepakat. Nggak ada kulturnya, nggak ada undang-undangnya, nggak ada pasalnya yang mengharuskan seperti itu, ya paling ya cuma bisa bilang ke kalian ya bersabar aja kali. Lebih ke jangan hitung-hitungan sih kalau misal namanya ke orang tua. Ngasih ke orang tua itu lebih ke jangan hitung-hitungan sih. Iya, gue sepakat itu. Apalagi matematika Tuhan atau matematika Allah. Nggak ketebak itu. Nggak ketebak. Ya, yang dihindarinnya sih jangan sampai di saat pressure itu terlalu besar, tanggung jawab yang seharusnya tidak diemban itu tapi terlalu besar dirasa, jadi menghalalkan segala cara. Nah, itu dia. Jangan sampai ke situ. Jangan sampai ke situ, menghalalkan segala cara yang kesannya kayak ya udahlah, toh gue dinilai cuman dari segi materi, gue dinilai cuman dari segi apa yang bisa gue kasih. Ya udah, untuk mendapatkan apa yang bisa gue kasih, persetan apapun gue lakukan. Janganlah, karena ya kalau menurut gue sih berbakti sama orang tua itu memang nggak ada habisnya. Cuman ya kayaknya sih lu berhak milih dah
Dan kalau misalkan mungkin, masih mungkin untuk lu bercerita ke orang tua lu bahwasanya nggak sanggup dengan tanggung jawab ini, atau sanggupnya cuma bisa sekian tiap bulan yang ngasih. Cerita aja kali ya. Cerita aja deh, ngomong. Karena takut juga sih pada akhirnya nanti menghalalkan segala cara, hal negatif. Supaya demi bisa ngasih ke orang tua. Gak tahu ya itu jadi berkah apa jadi dosa sih? Impas kali bang. Impas gak sih? Itu tuh yang itu, bingung deh. itu mah bukan pembahasan kita sih kalau itu. Ya, kalau ada urusan ketuhanan tentang dosa, ya orang yang ngerasa baik, orang yang ngerasa benar juga belum tentu di mata Tuhan benar gitu pun sebaliknya. Ya kita serahin ke yang paham-paham aja dah bang. Ya. Nah itu takutnya kita nanti salah ngobrol. Ya, cuman semangat lah yang ada di posisi itu. Nah itulah tujuan kita ngobrol kayak gini. Iya, cerita, Cerita. teman-teman, cerita. Kalau ngerasa nanti cerita ke orang malah dirasa lebay atau apa-apa, ngobrol aja di sini. Kita nggak akan nyebutin nama kalian, kita nggak akan nyebutin apapun. Di komentar bisa. Aman, kita bisa, ya kita tutupin lah. Siapa tahu sebenarnya orang yang ada di posisi itu butuh didengar tuh.